Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Noel yang menceritakan masa lalunya. Pada saat itu, Noel masih berusia 5 tahun, dan keluarga Lespinace juga masih di dalam masa kejayaan mereka. Namun berbeda dengan Noel, pada waktu itu Lelia sudah terlihat begitu menonjol dari yang lainnya, di mana Lelia sudah memahami berbagai hal mengenai orang dewasa. Dan hal itu membuat kedua orang tuanya cukup bahagia akan hal itu. Namun di saat Lelia bertanya apakah dia bisa menjadi Miko, ayah mereka mengatakan bahwa menjadi Miko memang adalah sesuatu yang penting. Akan tetapi baik ayah dan ibu mereka lebih berharap bahwa Lelia menjalankan keinginan mereka saja. Sementara Noel yang sering melihat keadaan ini nampak kesepian karena merasa orang tua mereka jauh lebih menyayangi Lelia. Hingga suatu hari Noel kemudian dipanggil oleh kedua orang tuanya. Dan karena Noel pada waktu itu masih belum berpikir dewasa, orang tua mereka sering membandingkan Noel dengan Lelia. Bahkan orang tua mereka juga menyuruh Noel untuk mencontoh adiknya itu. Mendengar kritikan dari orang tuanya, dengan ekspresi sedih, Noel hanya bisa mendengarkan saja. Akan tetapi, orang tua mereka kemudian mengatakan bahwa Noel lah yang akan menjadi Miko selanjutnya. Yang mana hal itu membuat Noel menjadi cukup senang. Karena Noel berpikir bahwa orang tuanya mungkin memiliki harapan kepada dirinya. Akan tetapi ayahnya kemudian mengatakan bahwa Noel memang harus menjadi Miko selanjutnya. Karena baik ayah dan ibunya lebih berharap supaya Lelia meneruskan harapan mereka. Dan sebagai kakak Lelia, mereka menyuruh Noel untuk terus melindungi Lelia saja. Mendengar bahwa Noel bukanlah harapan dari kedua orang tuanya, Noel pun akhirnya menjadi sedih. Terlebih dia juga dipaksa untuk melindungi Lelia dan juga merahasiakan perintah orang tuanya ini. Kemudian setelah Noel selesai bercerita, Noel pun mulai batuk darah. Dan sebelum pingsan, Noel pun mengatakan bahwa dia merasa iri dengan Lelia yang dicintai oleh semua orang. Sejak dulu, Noel selalu dipaksa untuk mengerjakan bagian yang buruk saja. Akan tetapi, mulai saat ini Noel menyuruh Lelia untuk melakukannya sendiri. Kemudian cerita berpindah ke Leon, yang saat ini sedang bertarung melawan monster serangga. Armor arogan nampaknya mulai mencapai batasannya, mengingat Leon menggunakan senjata laser untuk membunuh para monster terus-menerus. Akan tetapi, meskipun sudah membunuh banyak sekali monster, para monster itu nampak tidak terlihat berkurang. Melihat situasi ini, Leon terus saja mengomel karena tidak ada habisnya. Dan karena Leon sudah mencapai batasannya, Leon kemudian memutuskan untuk menggunakan obat penguat tubuh. Dimana setelah Leon menggunakan obat itu, Leon merasakan kekuatan dan penglihatan yang lebih luas daripada biasanya. Merasakan efek dari obat, Leon tahu bahwa obat ini pasti memiliki resiko yang besar. Di mana Leon bersumpah bahwa dia tidak akan menggunakannya lagi jika tidak pada situasi yang darurat saja. Dan lalu setelah menggunakan obat penguat tubuh, Leon kemudian mulai melepaskan batasan armor arrogance. Dimana dengan beban armor yang ditanggung oleh penggunanya, Leon pun bisa menggunakan kekuatan arrogance yang sebenarnya. Yang mana dengan energi yang lebih kuat, Leon dengan kecepatan tinggi langsung menebas ratusan monster sekaligus. Dan bergerak lurus menuju ke drone Ideal yang saat ini sedang mengendalikan gumpalan Sergei. Namun di saat melihat kedatangan Leon, Ideal malah mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun selama dia bisa menepati janjinya. Dan dengan perintah Ideal, gumpalan Sergei saat ini mulai mekar seperti bintang laut.
Dan gumpalan itu mulai mencoba untuk menangkap Leon beserta armor Arrogance. Akan tetapi dengan serangan shockwave milik Arrogance, Leon berhasil menebas gumpalan Sergei tanpa masalah. Sementara di luar Republik Alzer, Luxion saat ini masih ditembaki oleh kapal terbang yang dikendalikan oleh Ideal. Melihat Luxion yang tidak berdaya, Ideal mencemooh bahwa Luxion telah salah dalam memilih tuannya. Yang lalu hal itu ditanggapi Luxion bahwa Ideal terlalu meremehkan Leon. Dan hal itulah yang akan nantinya membuat Ideal kalah di sini. Dan tak lama setelah Luxion mengatakan itu, satu persatu kapal Ideal tiba-tiba jatuh begitu saja. Sementara Luxion berkata bahwa Clear terlalu lama. Ideal nampaknya kebingungan dengan adanya AI selain Luxion. Dan Luxion yang sudah menunggu ini kemudian mulai melancarkan serangan dari meriam utamanya. Yang mana hal itu langsung menuju ke arah pohon suci. Akan tetapi Ideal yang melihat itu ternyata menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Luxion. Yang mana hal itu membuat setengah tubuhnya menjadi meleleh karena serangan Luxion. Sementara itu di pangkalan bawah tanah, Clear saat ini sedang melakukan pekerjaannya. Di mana Luxion meminta Clear untuk menghancurkan pangkalan manusia lama tempat Ideal ditemukan sebelumnya. Bagi AI ada sebuah larangan untuk tidak membuat salinan diri mereka secara massal. Akan tetapi Ideal ternyata sudah melanggar hal itu. Dan Clear yang baru saja mematikan program salinan kecerdasan buatan itu sebenarnya cukup penasaran dengan tujuan Ideal ini. Karena berdasarkan data yang ada di pangkalan, Ideal nampaknya sedang membuat suatu benteng. Akan tetapi di saat Clear ingin menyelidiki lebih lanjut, Ideal tiba-tiba muncul dan mencoba untuk mengejar Clear. Dan Clear yang melihat Ideal kemudian bergegas untuk pergi dari sana. Dan tak lama setelah itu ada sebuah ledakan yang meledakkan pangkalan itu beserta Ideal di dalamnya. Dan lalu setelah adanya ledakan, salinan Ideal yang lainnya saat ini tidak bisa menghubungi tubuh utamanya. Dan Luxion dari jarak jauh mulai menembaki pohon suci lagi. Yang mana hal itu membuat Ideal mulai menjadi panik. Dan Ideal lalu menyuruh Luxion untuk segera menghentikan semua ini. Karena bagi Ideal pohon suci adalah harapan terakhir dari dunia. Tetapi karena Luxion tidak memperdulikan hal itu, Ideal kemudian memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada pohon suci. Dimana setelah Ideal dan pangkalan bawah tanah diserap oleh pohon suci itu pun akhirnya mulai menjadi membatu. Dan tak lama setelah itu, tubuh humanoid raksasa akhirnya muncul dari dalam batu. Raksasa itu memiliki penampilan Emil dan bentuk kepala seperti Ideal. Dan dengan kemampuan perisainya, raksasa humanoid ternyata mampu membelokkan serangan meriam utama Luxion. Kemudian cerita kembali lagi ke tempat Leon saat ini berada. Di mana saat ini mulai ada darah yang keluar dari mulut Leon. Dan Luxion yang sudah kembali lagi memprotes Leon karena telah menggunakan obat penguat tubuh. Mendengar itu, Leon membantah bahwa dia sudah tidak memiliki pilihan lagi. Selain itu, Leon menyuruh Luxion untuk segera menggunakan tubuh utamanya. Mengingat saat ini Noel sedang di dalam bahaya. Sebenarnya Leon tidak ingin memperlihatkan kekuatan Luxion yang sebenarnya. Mengingat kekuatan Luxion itu sendiri adalah sesuatu yang berbahaya bagi dunia. Namun demi segera menyelamatkan Noel, Leon pun akhirnya sudah tidak peduli lagi. Akan tetapi tak lama setelah itu, Leon ternyata mendapatkan pesan dari Marie. Nampaknya Claire saat ini sudah sampai di dalam kapal Lincoln. Dan dengan memanfaatkan Claire, Marie mengirimkan pesan bahwa Noel saat ini sudah tidak sadarkan diri lagi. Dan berdasarkan dari analisa Claire, mungkin semua ini akan sudah terlambat. Jadi Marie kemudian meminta Leon untuk segera kembali dan berbicara dengan Noel untuk yang terakhir kalinya. Mendengar itu, Leon yang terpojok kemudian memutuskan untuk menggunakan obat penguat sekali lagi. Yang mana hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Luxion. Karena tubuh Leon pasti akan mendapatkan beban yang melebihi batas tubuh Leon itu sendiri.
Namun meskipun begitu, Leon berniat untuk segera mengakhiri semua ini. Jadi Luxion kemudian terpaksa membiarkan Leon untuk menggunakan obat penguat sekali lagi. Dimana di saat memasukkan obat itu, Leon benar-benar mengupat bahwa dia tidak akan pernah melakukan ini lagi. Kemudian tak lama setelah itu, Claire saat ini sudah membawa Noel ke dalam tubuh utama Luxion. Dan dengan kapsul medis, Claire pun akhirnya memulai perawatan Noel. Jika saja tidak ada Marie dan Olivia, Noel mungkin saja sudah mati saat ini. Sementara itu, di hanggar tubuh utama Luxion, Lelia saat ini menggunakan kapal kecil milik Leon untuk keluar dari tubuh Luxion. Sambil terus berjalan, Lelia terus merenungkan tentang betapa bodohnya dia, yang selama ini tidak menyadari penderitaan yang dirasakan oleh Noel. Selain itu, tindakan Lelia sendiri yang ternyata membuat ini menjadi semakin kacau. Sambil menangis, Lelia saat ini mulai menyesali setiap perbuatannya, baik itu perbuatan kepada Noel maupun perbuatannya kepada Emil. Di kehidupan lamanya, Lelia sangat membenci tunangannya yang memilih saudaranya sendiri. Akan tetapi, Lelia ternyata malah melakukan hal yang lebih buruk kepada Emil saat ini. Dan lalu setelah keluar dari tubuh utama Luxion, Lelia pun pergi menuju ke monster pohon suci, di mana Lelia langsung ditangkap monster itu tak lama setelah dia keluar dari tubuh Luxion. Sementara itu, Arrogance yang terbang di sekitar pohon suci melihat kapal Lelia yang meledak setelah ditangkap oleh monster pohon suci. Melihat Lelia, Leon sempat bingung dengan apa yang Lelia coba lakukan. Akan tetapi, Luxion kemudian memberikan laporan bahwa sekarang adalah kesempatan bagi Leon. Nampaknya setelah menangkap Lelia, gerakan monster pohon suci nampak terlihat kesakitan. Dan entah mengapa lambang guardian milik Leon tiba-tiba mulai menyala. Dan dari lambang itu, Leon bisa mendengar suara Noel yang meminta Leon untuk menyelamatkan Lelia. Kemudian cerita berpindah ke dalam kesadaran Lelia, di mana Lelia saat ini merasa bahwa dia berada di ruangan yang sama dengan kehidupan di masa lalunya. Namun berbeda dengan dulu, kali ini ada Emil yang sedang duduk di samping Lelia. Melihat Emil, Lelia pun langsung meminta maaf. Sementara di sampingnya, Emil tersenyum dan juga memaafkan Lelia. Nampaknya Emil saat ini sudah kembali seperti dia yang biasanya. Dan Emil tidak pernah menyangka bahwa Lelia ternyata memiliki kehidupan sebelumnya. Namun tak lama setelah itu, Lelia tiba-tiba melihat orang tuanya yang sedang memarahi Noel dengan wajah seperti iblis. Yang mana hal itu membuat Lelia menjadi menangis dan tidak ingin mendengar perkataan orang tua itu. Dan Emil yang melihat ini kemudian mulai memeluk Lelia untuk mencoba menenangkannya. Dan tak lama setelah itu, Emil kemudian mengambil sebuah kotak yang berisikan barang-barang Lelia dari kehidupan sebelumnya, di mana barang-barang itu memiliki hubungan dengan game otome yang Lelia mainkan. Dan Emil saat ini telah menyadari bahwa dia adalah sebatas karakter fantasi bagi Lelia. Namun meskipun begitu, Emil ternyata malah menerima kehidupan masa lalu Lelia. Dan Emil kemudian mengatakan bahwa Lelia harus tetap hidup. Mendengar itu, Lelia pun menjawab bahwa dia ingin tetap tinggal di sini bersama Emil. Akan tetapi, Emil malah memberikan lambang Miko kepada Lelia. Dan kemudian Emil pun menghilang dan digantikan dengan sosok Noel yang sedang mengulurkan tangannya kepada Lelia. Meskipun terlihat agak marah, namun Noel datang untuk menyelamatkan Lelia untuk yang terakhir kalinya. Dan lalu beberapa saat setelah itu, Lelia pun akhirnya terbangun dari mimpinya. Dan Lelia saat ini berada di atas bunga tepat pohon suci berada. Saat ini Lelia terbangun tanpa adanya Emil maupun Noel di sampingnya. Akan tetapi karena ada lambang Miko di tangannya, Lelia sadar bahwa semuanya bukanlah sebuah mimpi. Dan Lelia kemudian mulai tertawa dengan sedih karena dia ternyata telah gagal di kehidupan keduanya juga. Sementara itu di sisi lain, Arrogance saat ini akhirnya mulai kehabisan tenaga. Sebelumnya Leon telah mendengar suara Noel yang muncul dari lambang guardiannya.
Dan setelah Leon mengirimkan Noel ke monster pohon suci, ternyata tak lama setelah itu monster pohon suci mengalami keretakan dan mengeluarkan darah serta batu sihir. Nampaknya keberadaan Emil sudah hilang dari monster pohon suci itu. Jadi saat ini hanya tinggal Ideal saja. Akan tetapi meskipun begitu, dengan tangan tentakelnya monster pohon suci masih mencoba untuk menyerang Leon. Namun hal itu kemudian dihentikan oleh Greg, Brad dan juga Chris. Nampaknya mereka bertiga masih bisa menggerakkan armor mereka. Sementara Jill dan Julius masih berada di barisan belakang untuk menahan sisa-sisa monster serangga. Dan karena lawan saat ini tinggal pohon suci saja, Leon kemudian mulai mengeluarkan serangan terkuat Arrogance, di mana Arrogance mengangkat pedang besarnya dan menciptakan sebuah lingkaran cahaya yang besar, yang mana serangan ini kemudian berhasil membelah monster pohon suci menjadi dua bagian. Dengan ini pertempuran mereka akhirnya telah berakhir. Dan di antara potongan pohon suci, tubuh Ideal ternyata akhirnya keluar dari sana. Melihat itu, Leon segera bergerak untuk menyekram Ideal supaya Ideal tidak bisa melarikan diri lagi. Dan Leon kemudian bergegas untuk segera menemui Noel. Sebenarnya Ideal saat ini masih belumlah mati. Akan tetapi entah mengapa dia masih tidak mengatakan apapun. Dan setelah Leon sampai di ruangan Noel, semua orang ternyata sudah menunggu kedatangan Leon. Dan entah mengapa lambang milik Leon dan Noel mulai memancarkan cahaya. Yang mana tak lama setelah itu Noel pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Melihat Leon, Noel kemudian mengatakan bahwa dia mencintai Leon. Dan saat ini Noel ingin mendengar jawaban dari Leon itu sendiri. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa Leon juga telah jatuh cinta kepada Noel. Mendengar itu sambil tertawa, Noel pun menuduh bahwa Leon sedang berbohong saja. Sementara itu, karena Ideal mulai berisik di dalam ruangan Noel, Luxion kemudian membawa Ideal keluar. Namun meskipun begitu, Ideal ternyata masih bisa mendengar percakapan antara Leon dan Noel, di mana Leon mengatakan bahwa dia tidak berbohong, dan Leon telah jatuh cinta kepada Noel untuk tempat yang ketiga. Mendengar dirinya berada di urutan ketiga, Noel pun mengatakan bahwa Leon adalah orang yang jahat. Akan tetapi meskipun begitu, Noel masih terlihat cukup senang. Mendengar percakapan Leon dan Noel, ingatan lama Ideal ternyata akhirnya mulai muncul. Dan setelah kondisi Ideal cukup stabil, tunas pohon suci tiba-tiba mulai bersinar. Dan nampaknya tunas itu berniat untuk mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Noel. Dan Ideal kemudian menyuruh Luxion untuk mengambil kapsul medis yang berada di fasilitas tersembunyi miliknya. Berbeda dengan kapsul medis milik Luxion, kapsul medis milik Ideal jauh lebih memiliki performa yang tinggi. Mendengar ucapan Ideal, Luxion nampak bingung mengapa Ideal melakukan ini. Namun Ideal hanya menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakan alasannya. Dan sebelum Ideal mati, Ideal bergumam kepada dirinya sendiri tentang dia yang tidak bisa menepati janjinya. Sementara itu, setelah Noel diselamatkan dengan kapsul Ideal, Albergo, Lois, dan Leon kemudian pergi untuk menemui Sergei. Meskipun tubuhnya telah berubah menjadi gumpalan daging, namun Sergei ternyata masih bisa bertahan hidup. Dan dia saat ini mulai mencurahkan isi hatinya kepada Albergo dan Lois, di mana Sergei menginginkan cinta dan juga permintaan maaf. Melihat Sergei, Albergo pun mulai meluruskan semua kesalahpahaman yang sudah terjadi. Namun meskipun begitu, Sergei saat ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Dan Albergo kemudian berniat membunuh Sergei untuk mengakhiri penderitaannya. Akan tetapi hal itu ternyata dihentikan oleh Leon. Karena menurut Leon, seorang orang tua tidak boleh membunuh anaknya sendiri. Jadi karena itulah Leonlah yang akan membunuh Sergei di sini. Melihat Leon yang ada di depannya, Sergei ternyata meminta maaf kepada Leon. Dan dengan menutup matanya, Sergei pun pasrah untuk ditembak oleh senapan Leon. Yang mana tembakan Leon itu kemudian meledakkan Sergei hingga menjadi 7 bagian.
Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.